Mijan mendengar kabar salah satu paranormal di Indonesia gimana Pak? Sangat kaget, terkejut dan benar-benar tidak menyangka kalau ternyata beliau, sahabat saya, Mbak Yu, hari ini meninggal dunia. Gak nyangka sama sekali. Betul. Karena komunikasi terakhir 2 bulan yang lalu kita masih chat, masih saling support, saling mendoakan, dan beberapa kali juga ketemu di satu frame acara televisi juga kita masih asik-asik banget ngobrol, saling support, saling dukung. Ya kaget banget sih, gak nyangka. Waktu dengar kabar tuh kapan sih Bang Mijan? Mbak langsung direct dari asisten pribadinya ya. Tadi sih sekitar jam 1 siang. Info dari mana, Mbak? Dari asisten pribadinya. Asisten pribadinya langsung. Asisten pribadi langsung di beliau. Kalau boleh tahu meninggal karena apa gitu ya? Informasi terakhir beliau mengalami sesak nafas ya. Informasi terakhir. Tapi yang Mbak tahu dulu memang beliau sempat mengatakan kalau ada diabetes, walaupun katanya sudah sembuh gitu. Latar belakang penyakit cuma itu doang ya, diabetes. Iya, diabetes. Nah, seberapa kenal sih sosok almarhum ini? Mbak Yu di mata Mbak Mijan pribadi sosok yang lembut dan penyayang. Beliau adalah keibuan yang luar biasa. Jadi kalau ketemu kita tidak pernah ngobrolin hal-hal lain kecuali saling support, saling dukung. Mbak Mijan sehat ya, ya Mbak Yu sehat, ya jaga kesehatan di tengah pandemi. Hanya sebatas itu. Memang beliau luar biasa sih di mata Mbak Mijan. Oke, kalau melihat dari sosok dari hasil ramalan-ramalannya ada beberapa hal yang terbukti mendekati, tidak bisa 100% lah, itu kuasa Allah. Seperti apa melihat ramalan? Mbak Yu salah satu tokoh supernatural Indonesia yang menurut saya, menurut Mbak itu punya kemampuan yang luar biasa. Beliau cukup tajam di dalam penglihatannya. Kalau soal masalah kontroversinya buat seorang Mbak Mijan, ya hal seperti ini dari dulu juga kontroversi, itu sesuatu yang biasa. Gitu sih. Mbak Mijan ini gimana melihat juga 5 bulan lalu ada salah satu ramal dari Aceh yang meramalkan bahwasanya Mbak Yu sendiri akan meninggal dunia. Itu seperti apa? Dan semua kronologisnya diceritakan oleh ramal tersebut. Kalau Mbak pribadi menyikapi hal tersebut, ya pastinya kebetulan. Karena wallahualam bisawab, kematian itu tidak bisa diprediksi secara detail. Kalau toh misalnya memang ada, berarti kan adanya firasat, adanya insting, feeling itu bisa ke siapa saja dari Allah, tergantung Allah menghendaki ke siapa saja, seperti itu. Buat Mbak itu mungkin kebetulan. Kaget ya Pak mendengar kabar? Kaget banget, sangat kaget gitu. Tiba-tiba bisa secepat ini gitu. Bang mungkin Merasakan kesedihan ini? Ya Mbak merasakan kesedihan karena salah satu partner, teman, sahabat yang baik di satu profesi ya beliau itu gitu. Setiap komunikasi benar-benar enjoy, enak. Beliau itu orang yang asik banget lah gitu. Sharing apa sih Bang biasanya Mbak kalau lagi berdua dengan beliau? Kita sih tidak pernah berdua secara intens atau intern ya, tapi ketika memang ada momen-momen pertemuan dengan beliau itu ya pokoknya asik. Memang beliau orang yang saling support, saling mendukung gitu. Mungkin ada kata-kata yang masih diingat. Ya kata-kata yang masih diingat beliau mengatakan beliau tahu tentang ajalnya sendiri gitu. Beliau tahu. Yang masih terngiang-ngiang di ingatan Mbak Mijan. Kapan itu? Ucapannya kapan itu? Udah lama, sekitar setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Dan mungkin seperti apa Mbak ketika beliau menyampaikan kepada Mbak? Kita kan lagi ngobrol-ngobrol soal ya masalah ini gimana Mbak Yu, Indonesia sedang ada pandemi dan sebagainya. Beliau menjawab ya intinya begini sampai akhirnya kita ngobrolin di soal pribadi dan saya juga tahu Mbak, mungkin saya juga tidak lama lagi seperti itu. Tapi saya hanya menyikapi sebatas ya angin lalu aja, jangan seperti itu gitu. Pokoknya tetap kita on the track di profesi kita. Mbak menjalankan. Semangat ya Mbak Yu. Itu kapan Mbak? Setahun yang lalu kita sedang rame-ramenya pandemi di 2020 itu. Terakhir bertemu sudah lama ya. Kalau komunikasi terakhir itu 2 bulan lalu. Kalau terakhir ketemu tahun lalu, tapi komunikasi
yang terdekat terakhir itu pas waktu beliau kontroversi soal prediksinya itu ya. Jadi Mbak langsung komunikasi terus memberikan dukungan, Mbak Yu semangat, canda seperti itu. Terakhir itu. Terus rencananya beliau mau dimakamkan di mana? Sejauh ini belum bisa dihubungi lagi dari asisten pribadi maupun teman-teman yang dekat dengan beliau. Jadi Mbak belum bisa berkomunikasi lagi sampai sekarang. Ada rencana mau? Rencana ada, tapi kebetulan hari ini kita bentrok, jadi mungkin bentrok jadwal ya. Jadi mungkin nggak bisa ikut takziah ke sana. Secara pribadi, Mbah ikut berbelasungkawa, turut berduka. Mudah-mudahan Mbak Yu diterima di sisinya dan husnul khotimah. Amin. Mbak, kabarnya